teman-teman yang ada di Jepang sekarang itu dia punya pengalaman yang keren menurut aku gitu. Saya sekolah di Pangandaran. Kebetulan guru di saya tuh ada yang ex Jepang dia tuh. Ex Jepang. Iya. Ini guru apa? Kita tuh beli buku tipis 100.000 lah. Padahal tuh cuman fotokopian tuh. Kalau terus sekarang tuh buku itu lah paling 5.000 apa gimana. Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast kita hari ini. Hari ini kita kedatangan teman lagi sih, yang bakal cerita sesuatu. Kayaknya dia punya cerita yang unik sih. Thank you banget lu udah mau datang, Mas Jejen. Buset, grogi banget mukanya. Grogi banget soalnya Ini nggak apa-apa, aku ini hari pertama juga nggak podcast. baru pertama sih masuk kayak gini tuh. Serius? Iya, jadi Minum dulu. ya minum dulu ya. Minum dulu. Masuk podcast kayak gini tuh biasanya kan lihat-lihat di HP gitu kan. Sekarang nyobain Nggak apa-apa. kayak gimana gitu. Sama aku juga baru pertama ini. Iya benar. Kayak ini loh, apa namanya? Biasanya kan podcast tuh ngedatengin narasumber, orang-orang pinter, pejabat gitu-gitu kan. Kita tuh nggak gitu. Pernah nonton ini nggak RJL 5 gitu-gitu? Nggak tahu sih, tapi pernah denger itu nama-nama Itu RJL 5 tuh ada YouTube. Aku sering nonton juga nih. Kali aja nanti ini apa timnya RJL 5 nonton gitu. Iya, bener. Aku suka banget tuh. Dia tuh ngasih cerita-cerita horor. Dan dia datengin tuh narasumbernya, orang-orang yang beneran dia ngerasain langsung gitu. Iya. Nah, sama aku juga terinspirasi sama mereka. Ini bukan cerita horor ya, bukan. Maksudnya orang biasa mereka tuh, orang petani, ada yang dia cuma ibu rumah tangga, misalnya dia bukan kayak narasumber, bukan kayak pejabat gitu, tapi dia tuh ngerasain sendiri, punya pengalaman sendiri, dan itu di-share gitu. Di YouTube, didengerin sama banyak orang gitu. Nah, Iya, benar. teman-teman yang ada di Jepang sekarang itu dia punya pengalaman yang keren menurut aku gitu. Bisa datang ke sini, udah nyampe ke sini tuh menurut aku udah pengalaman yang luar biasa sih. Perjuangan yang cukup. Iya kan? Iya sih. Nah, itu pengen aku share ke teman-teman yang ada di rumah, gimana sih pengalamannya dulu mulai dari awal gitu. Background dulu. Dari mana asalnya? Saya asal dari Pangandaran sih. Pangandaran loh. Iya, pantai itu. Oke. Aku pernah ke Pangandaran. Pernah? Iya. Ini apa namanya waktu itu survei laut. Kan ada tuh ini labnya IPB. Perikanan di sana. Iya, ada. Di situ waktu itu aku ada kegiatan pakai alat CTD, kita ngukur parameternya di bawah laut. Terus gimana dari Pangandaran? Pangandaran nih. Awal mulanya sih saya kan Pangandaran tuh, tapi sedikit terpencil lah. Oke. Ke desa-desanya lah gitu. Oke. Iya. Saya sekolah di Pangandaran. Kebetulan guru di saya tuh ada yang ex Jepang dia tuh. Ex Jepang. Iya. Ini guru apa? SMP, SMA? SMK. Iya. Oke. Ex Jepang tuh. Dia tuh kayak ngasih saran lah ke saya tuh. Kayak kedepannya mau gimana, apa mau lanjut profesi di, maksudnya jurusan saya gitu, apa gimana. Tapi saya kan ngomong pengen yang gede duitnya lah. Nggak langsung ya. Semua orang pasti maunya kayak gitu. Dia ngomong kayaknya ada nih, maksudnya yang kerjaan duitnya lumayan gede. Cuman kamu harus siap jauh dari orang tua katanya gitu. Oke. Saya nanya lah. Dia tuh ngomong, saya nanya gimana itu? Terus di mana? Kenapa jauh? Dia ngomong, saya dulu pernah di Jepang dia tuh. Oke. Dia di Kaigo katanya. Guru apa itu guru? Guru perawat sih dia tuh. Hah? Saya farmasi sebenarnya lulusan farmasi. Gitu. Iya. S1 farmasi. Enggak, D3. SMK farmasi. Iya, ada tuh. SMK farmasi. Oke. SMK farmasi. Iya, dia tuh dulu Kaigo. Oke. Perawat punya. Terus lah dia tuh masih tahu lah ke saya di Jepang tuh kayak gimana. Terus beda banget lah sama Indonesia katanya. Saya juga dari situlah awal tertarik sama Jepang tuh. Padahal saya yang nggak suka kayak anime apa gitu, minim lah kayak gitu. Itu SMK kelas
udah dari kelas 1 udah dikasih tahu sama dia tuh. Oke. Cuman pas kelas 3 kebetulan tuh ada yang dari LPK tuh sosialisasi tuh ke sekolah-sekolah. Kayak mereka mau nerbangin orang-orang ke Jepang lah, yang mau ke Jepang tuh gimana. Awal mulai itu ada yang dari LPK deket lah dari situ. Cuman bukan PHP nih ya. Takutnya ada yang kenapa. Nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang bahaya kita tit kok. Karena aja editornya ini. Iya. Ya jadi kayak kita tuh beli buku tipis 100.000 lah. Padahal tuh cuman fotokopian tuh. Kalau terus sekarang tuh buku itu lah paling 5.000 apa gimana. Bener-bener gimana ya, ketipunya tuh kayak kita beli buku tuh dari orang itu. Cuman si buku itu emang banyak lah di pasaran-pasaran. Oke. Pasaran situ, cuman kita kan nggak tahu tuh. Dia dijualnya tuh kayak 100.000, 200.000. Itu masuk ke LPK dulu atau langsung dikasih bukunya tuh? Masuk LPK dulu, dia kayak wawancara, dia tuh sama ex Jepang, dia tuh kayak Oke. ngasih lah yang manis-manisnya kayak di Jepang enak gini-gini. Dia kalau mau belajar dia ngasih buku gitu. Kalau belajar nih, ini bukunya ada, harganya segitu. Katanya ini buku udah pasti kepake lah nyampe Jepang. Tapi kalau saya pas saya udah di APK nih, anjir itu buku nggak ada apa-apanya dasar-dasarnya sih. Iya, aduh dulu tuh sempet bodoh juga sih bener. Berarti lulus SMK farmasi dulu, Iya. baru akhirnya mutusin masuk ke LPK. Nyoba ke LPK yang dekat rumah dulu. Iya, itu ada yang sosialisasi tuh di situ. Oh, yang ada yang sosial. Itu diarahin sama guru yang sama itu atau? Iya. Cuman guru juga pas udah kesini dia mulai nyadar tuh. Katanya nggak beres itu ya? Iya, nggak rekomen sih katanya. Buat yang nonton nih, kalau misalnya tahu nih LPK-nya apa, coba ditulis di bawah. Nanti yang bener aku kirim postcard, guys. Nanti aku kasih hadiah. Oke. Iya, gitu. Terus? Ya, kesininya tuh akhirnya masuk ke LPK itu akhirnya tuh? Enggak Masuk? Enggak. Cuma beli bukunya itu? Iya, beli bukunya tuh. Cuma beli bukunya aja? Enggak sampai masuk? Enggak nyampe. Terus habis itu pindah? Habis itu kebetulan dari yayasan sekolah saya tuh dia juga mulai bikin LPK. Yayasan sekolah, oke. Iya. Mau bikin LPK tuh. Awalnya tuh ada testimoni dari yayasan yang itu kalau udah berangkat tuh. Nah, saya dari situ udah ada testimoninya tuh, berarti emang udah beneran lah LPK tuh ya. Nah, saya situ masuk lah lewat guru saya, lewat sekolah juga gitu. Lewat guru saya. Situ ya belajar ya. Belajar apa gimana? Ya kan awalnya ya yayasan itu dari sekolah berarti kan? Iya benar. Tapi itu masuk ke sana. Itu nggak apa-apa sama orang tua gitu masuk LPK? Oh enggak, pas awal sih kan seorang tua tuh yang didebatnya sebenarnya ke biaya sih pastinya. Biaya? Iya, biaya. Emang udah tahu dari awal biayanya apa atau dengar-dengar? Ya untungnya dari PHBK tuh ngejelasin lah. Kayak buat biaya di pembelajaran sama pemberangkatan tuh. Jadi nggak terlalu kebebanin gitu. Oke. Cuman buat awal-awal paling buat makan lah itu. Kira-kira gimana biayanya tuh? Awal masuk harus daftar bayar berapa gitu atau? Enaknya tuh kan kita dari yayasannya langsung. Jadi kita tuh nggak ada uang pendaftaran tuh bisa diakhirin lah. Oke. Jadi nanti itu pas kita udah dapat job nih, mau berangkat tuh baru dihitung. Cuman kalau orang yang di luar dari yayasan, ya mereka daftar. Maksudnya daftar itu ada uang lah. Ada uang di awal gitu. Iya benar. Gede? Enggak sih segitu mah. Kecil-kecilan. Berapa? 2 juta, 3 juta gitu? Sekian, ya 3 juta sekian lah. Itu 4 juta 3. Terus baru bisa masuk sana, terus belajar di sana. Dikasih tahu belajarnya berapa lama gitu? Dikasih tahu sih, kata senseinya tuh paling kita tuh belajar buat bahasa Jepangnya doang tuh. Enggak sama sertifikat yang SSW apa tuh. 3 bulanan lah. 3 bulanan? 3 bulanan. Oke. 3 bulanan tuh buat ngambil JFT. Iya. Soalnya belum ada magang situ. Kan yayasannya punya sekolah farmasi nih. Kenapa terus jadi SSW kok nggak Kaigo? Aku mikirnya Kaigo loh. Awal juga saya maunya Kaigo. Oh gitu. Cuman pas udah di APK, senseinya tuh kan, saya lumayan deket lah sama senseinya tuh. Oke. Kamu biasanya juga ex Jepang? Enggak. Dia juga sama mau berangkat jadi. Iya bagusnya gitu lah di APK tuh. Jadi dia ngasih tahu lah, kamu orangnya jorokan enggak? Ya kalau buat gini ya,
buat saya lah gitu. Biasalah kita saya tuh kalau cuman lihat kayak gimana apa gimana. Cuman pas dia jelasin lagi lebih detailnya tuh kayak gini katanya. Ganti popok lah gimana. Oh, iya ya. Maksudnya orang tua lagi, kalau anak kecil ya masih wajar apa Iya, gimana. nggak bau lah. Iya, orang tua dia tuh. Jadinya kayak mikir lagi lah sini tuh. Kayaknya gak cocok ya ke Kaigo ya. Itu setelah berapa bulan di LPK? Baru nyadar? Kiran sebulan 2 bulan kan? 2 bulan. Iya. Habis itu baru ngincer udah nggak Kaigo. Iya, Tapi di sana bisa bantuin. Bisa. Oke. Bisa. Iya. Kan orang masuk LPK biasanya magang. Kenapa mutusin TG. Gino? Iya. Tahu dari mana itu? Enggak, jadi saya juga sih udah ngasih tahu dari awalnya tuh. Jadi di situ emang gak ada program magang gitu. Oke. Jadi langsung TG. Terus dikasih tahu juga plus minusnya tuh magang sama TG. Jadi ada enaknya tuh di TG juga katanya. Oke. Makanya ya iya sih mendingan TG sekalian gitu. Cuman katanya ya berarti perjalanan buat ke Jepangnya agak panjang dikit katanya gitu. Kenapa? Ya kan kita TG nih. Otomatis kita harus ujian dulu dong. Ujian JFT, SSW. Oke. Terus itu juga kan Emang kalau magang nggak ada? nggak ada itu. Maksudnya? Kayak teman-teman yang bahkan kan biasanya ada yang baru 8 bab, 15 bab tuh udah berangkat. Makanya yang baru sebulan LPK udah berangkat gitu. Yang TG ya, kata saya nih, TG paling cepat tuh 7 bulanan lah kayak saya. 7 Kata saya bulan. tuh ya, 7 bulanan kata saya tuh. Oke. Berarti 2-3 bulan nyadar ngejar TG aja deh gitu. Dari situ start bahasa Jepangnya ngejar JFT. Iya. Terus SSW-nya gimana belajarnya tuh? Abis dapat JFT tuh. Oh, JFT dulu kelas. Jadi 3 bulan tuh saya belajar. Terus saya ambil JFT. Oke. Bagusnya tuh saya sekali ujian lulus lah, alhamdulillah ya gitu. Jago berarti jago. Lulus. Terus? Tuh. Habis itu langsung nerobos SSW tuh. SSW. Iya. Ambil pengolahan makanan. Belajarnya gimana? Belajarnya sama teman-teman sih di LPK itu. Jadi kita tuh belajar di LPK tuh cuman bahasa Jepang doang. Bahasa Jepang aja. Sama sesi itu. Cuman kalau SSW kita masing-masing. Jadi kita apa sih? Sensei itu cuma ngasih modul sama kayak penjelasan lah. Jadi kita sendiri yang kayak kayaknya gini ini kita yang nyari sendiri lah itu. Berarti nggak diajarin di kelas kurikulum? Nggak ada itu. Oke. Tapi nggak tahu tuh sekarang. Itu pas saya itu. Gitu. Jadi sama teman-teman yang emang saya tuh misalnya saya pengolahan makanan ya sama teman-teman yang itu yang ngejar sesuai pengolahan makanan. Jadi sama mereka paling. Ngejar SSW tuh 2 bulanan kayaknya. 2 bulanan ngejar SSW dapat langsung. Alhamdulillah dapat. Kan main. Jadi cuma belajar modul itu aja. Iya, modul itu doang. Soalnya bahasa Jepang. Cuman sama saya itu dikasih kayak flashcard. Flashcardnya tuh di HP sama kotoba-kotobanya lah. Terus kayak ujian. Enak banget ya. Dapat hafal. Terus ujiannya sih kita itu yang agak enak tuh kayak tiap hari tuh dia ngasih ujian-ujian yang buat latihan-latihan soalnya lah. Enaknya. Jadi kita pas ujian nggak grogi soalnya udah pernah kayak ada simulasinya gitu kan dari awal. Berarti walaupun nggak diajarin kayak kelas gitu tapi dikasih tahu cara-cara cepatnya, tips-triknya gitu. Bener. Dia juga udah ngasih tahu lah kayak ini nanti ujian tuh kayak gini kan. Lalu ujungnya si sensei itu berangkat nggak sih? Berangkat, semua berangkat itu. Oh iya, sama sensei-senseinya sekalian. Tinggal ada kosong dong LPK-nya. Jadi gini sistem di sana tuh. Kita tuh senpai-senpai nih. Senpai-senpai gitu kalau udah jadi senpai di situ, kita yang jadi sensei-nya. Iya. Oh gitu. Sebenarnya tuh jadi senpai di situ, jadi sensei. Jadi ya enak sih sebenarnya, ada enaknya, ada ini. Tapi kekeluargaan lah jadinya. Ntar LPK-nya namanya apa? Di mana lokasinya? LPK-nya namanya Ntar nanti itu disensor ya. Iya, okay. Nanti siapa yang bisa jawab, jawabannya benar. Ntar jawaban pertama yang benar di kolom komentar, ntar aku kirim postcard lah dari cerita. Cuman bukan di Pangandaran itu. Oh, bukan di Pangandaran. Bukan. Di Bandung. Ciamis. Oh, di Ciamis. Iya. Ciri-cirinya nggak usah namanya, jadi bangunannya apa gitu. Ya itu sama. Jadi sekolah saya itu namanya itu. Oke. Ya, pasti udah tahu. Di Ciamis pasti cuma ada itu sih kayaknya. Ya udah, ntar siapa yang bisa jawab bener ntar kita kirim postcard dari Jepang langsung ya buat motivasi biar tukeran datang ke sini. Iya. Terus. Ya udah itu tuh dapat SSW sama dapat bahasa Jepangnya terus.
Kalau itu kan sempat kayak nunggu job lah dari sensasinya tuh kan Oke. kita dicariin tuh job tuh. Sekitar 1 bulan 2 bulan lah kita nganggur apa gimana lah tetap di asrama itu tetap Terus di dia sama nggak iya, boleh pulang gitu. bisa pulang cuman ya mending di asrama sih kayak soalnya kalau pulang tuh saya itu maksudnya malah jadi lupa Oh, nggak kayak pakai iya kotubnya. iya bener kalau pas di LP kan kita ada orang yang lagi ngapalin atau ada yang lagi belajar tuh kita kayak ke flashback sama dia yang lagi ngobrol gitu jadi kayak nyoba-nyoba apa sih itu dia lagi hafalan kotoba apa gimana jadi Berarti 2 bulan nggak ada penghasilan tuh. Ya Duh, sama sih, selama di LPK juga nggak kerja juga sih. 2 bulan lebih malah Iya, iya. kan kita udah dapet job juga Aha. lama lagi tuh nunggu Wih, ntar dulu. Akhirnya dapat jobnya tuh kan 2 bulan nganggur tuh. iya Alhamdulillah langsung dapet job. dapet job Wawancara tuh. wawancara Datang tuh orang Jepangnya ke Yamis atau enggak kita Zoom. Zoom Oke, via oke. Zoom enaknya tuh Heeh. yang wawancara tuh ternyata orang Indonesia Oh. pas awal Mhm. kirain saya tuh orang Jepangnya Oh. sebelum tuh ada saya sebelum dapat job itu ada satu lagi sebenarnya Oh, sempat gagal wawancara. gagal Oke, soalnya itu berapa kali gagal? baru sekali sih untuk Oh, buset, emang Enggak. pro kayak gini. ini enggak bukan pro sih cuman yang pertama tuh emang pertama kali Heeh. grogi banget terus kayak gimana ya pas denger yang lain tuh udah mulai interview kan wah jago-jago pas tahu mereka udah ex Jepang Kena mental ya. udah N3 udah gitu. Pas saya malah gak bisa jawab sama sekali kan tuh aduh udah malu banget lah di Zoom tuh udah pengen keluar rasanya tuh ada parah gitu gue tuh Sama itu kerjanya ini, ngolah makanan juga. ngolah makanan cuman itu kalau gak salah tuh di Tokyo bagian ayam Oke. potongan ayam nah pas kedua kalinya teman saya yang pertama tuh dapat job itu terus sensei saya tuh nawarin katanya ini apa sih yang orang yang kemarin yang ngasih job ke temen kamu tuh masih butuh orang katanya kamu mau masuk gak saya ya gak bisa nolak sih ya udah saya masuk lah saya interview juga lagi sakit sebenarnya tuh lagi sakit lagi tiduran tiba-tiba Cijen sekarang interview katanya Sekarang. iya ya saya cuma ganti baju doang loh bangun tidur langsung dia langsung itu apa sih video call Video lewat call. WhatsApp makanya saya bilang perasaan orang Jepang gak pakai WhatsApp nah dia interview lah tuh interview biasa jika suka bagaimana gitu kesininya tuh dia nanyain kayak punya SIM gak bagaimana kan saya belum ngerti tuh kayak apa nih Bahasa Jepang. iya pertanyaannya apa terus Orang Indonesia padahal. iya terus dia pas itu langsung ngomong enggak kamu punya SIM gak lah kok bisa bahasa Indonesia kan Emang dari mukanya? ya kirain saya tuh orang Jepang Oke. tapi dari mukanya emang nggak asing nih bukan orang Jepang Oke. ternyata dia tuh emang orang Indonesia tapi udah nikah sama orang Jepang terus dia jadi TSK di sini lah Oke. dari situlah kayak ya kamu katanya sejam kemudian kayaknya kamu udah keterima katanya terus suruh ada biasalah ada uang itu Ada uang. iya ada uang itu nah uang itu tuh enaknya tuh ada dana talang Oke. dari Bukan dari LPK berarti. dari LPK dana talang itu Oh, dana talangnya dari LPK. iya dari LPK dana talang itu kita tinggal telepon ke apa sih ketua yang di APK itu terus ya udah pergi itu Berarti itu di luar biaya yang tadi di awal, biaya sekolah, biaya makan. itu udah Iya. termasuk yang termasuk tuh yang nanti termasuk ke tagihan saya tuh biaya daftar biaya selama di LPK Oke. kayak terus pemberangkatan cuman kalau makan tuh kita seminggu 80.000 lah itu iuran Oh, iuran. iya Disediain dari sana berarti. iya cuman kita juga yang masak Oh, kirain udah kita kayak jadwal tiap minggu tuh ada jadwal sendiri jadi Aku dulu juga pas SMA pernah di SMA. Pernah di asrama. iya Saya pernah di asrama sama iuran juga, tapi ada emaknya yang masak. oh gitu kalau saya Masak sendiri. masak sendiri kebetulan saya tuh kebagian ke orang yang buat tiap hari tuh ke pasar jadi bangun jam 4 orang lain tuh pada soji habis soji itu terus
Taiso. Biasa, ya Taiso tuh. Nah, saya mah ke pasar sama teman saya berdua itu tiap subuh. Ke pasar subuh Ciamis tuh, belanja buat makan mereka. Gila perjuangannya ya. Berapa bulan kayak gitu terus ya? 7 bulan. 7 bulanan ya. 7 bulanan deh. Itu nggak ditanyain dari orang rumah, nggak pulang gimana Oh, di sana ya? enggak sih. Kadang tuh sebulan tuh pulang 3 kali. Bisa pulang soalnya tiap minggu lah. Sekali atau 2 kali bisa pulang. Tapi seru juga sih gitu tuh di Amerika tuh. Itu wawancara. Habis wawancara selesai keterima. Terus dikasih tahu nih biayanya sekian. Habis itu bayar pakai dana talang dari APK. Dana talang. Berarti nyicil sekarang nih. Iya, sekarang sampai sekarang masih nyicil. Nyicil. Iya, masih nyicil. Lumayan sih. Berapa nih totalnya? Ntar kalau nggak mau disebutin ntar kita sensor aja. Sekitar 45 lah. Wow. Gila itu dari awal berarti. Dari awal sih. Ini nyicil udah berapa persen? Ada setengahnya? Ada sih. Ada setengahnya udah? Udah ada. Iya. 7 bulan setengahnya berarti setahun lebih lunas lah ya? Setahunan, saya target setahun tuh pengen lunas. Oh. Jadi setahun lunas tuh berarti saya tahun depannya udah bisa nabung lah. Ya. Iya. Soalnya kalau begitu susah sih kayaknya. Siap. Ntar habisnya itu udah terima, akhirnya tahu perusahaannya di mana. Ini apa namanya? Gimana proses berangkatnya? Ada yang bareng-bareng atau sendirian berangkat? Kita tuh berangkat tuh semuanya tuh 8 orang. Dibagi 2, jadi 4 orang. 4 orang. Okay. Iya, 4 orang. Saya kebagian kloter 1 sih. Oke. Kloter 1, 4 orang. Saya tuh transit di Taiwan tuh. Di Taiwan. Iya, sama yang 4 orang tuh, yang bagian saya lah. Kan baru pertama kali naik di Taiwan, di Kaohsiung ya. Iya kayaknya ya. Nih gimana katanya, kan ada itu Yuan. Iya banyak orang yang apa sih yang sama loh sepantaran kita yang kerja di Taiwan tuh. Oke. Pas datang tuh kayak yang apa sih Indonesia itu yang mau ke Taiwan itu udah diarahin kan. Diarahin. Saya malah ikut sama TKW. Itu berempat bareng-bareng tuh. Iya. Newset. Terus kata teman, lah kan kita mau ke Jepang bukan ke Taiwan. Ke sana lah Cina. Nyari gate keliling-keliling nyari gate di mana ya. Anak masih awam lah. Pertama kali naik. Tapi bisa bahasa Inggris kan? Enggak, maksudnya bahasa Inggris tuh dikit lah. Yang cuman tahu-tahu doang kayak ini gate berapa apa gimana kemananya tuh. Enggak tanya-tanya orang coba. Enggak. Cuman modal lihat itu sih, lihat tiket. Tapi untung lewat Taiwan. Aku pertama ke Okinawa itu aku transit di Hong Kong. Oh set, makin jauh lagi ke sana. Nah, orang Hong Kong itu juteknya minta ampun. Iya benar. Aku udah bahasa Inggris bener, mereka males jawabnya gitu. Nggak bisa bahasa Cina gitu. Emang kayak gitu sih orang. Terus di Taiwan transit, akhirnya ketemu tuh gate-nya. Terus habis itu terbang ke sebenarnya berapa sih? 8 jam kayaknya saya. Transitnya. Iya. Pokoknya saya main bisa tiduran. Nyampe ini jam 9 malam. Tidur nyampe jam 5 pagi. Soalnya jam 6 tuh berangkatnya jam 6 tuh ke Okinawa. Tapi nggak keluar kan? Nggak keluar gate kan? Enggak di situ. Tidur di sofa. Buset dingin banget itu. Bulan berapa ya? Bulan 4 bulan 5 tuh masih dingin lah. Ya masih dingin lah ini juga kan. Iya, masih dingin tuh. Udah mah dingin, gak bisa tidur semalaman. Enggak, kenapa Okinawa? Iya, sebenarnya sensei itu udah kayak ngasih tahu dari awal jauh tuh, kayak ngambil job tuh harus benar-benar, katanya jangan sembarangan ambil job. Kayak harus emang serg lah sama kita gitu. Cuman yang bikin gak enaknya tuh kan kita dikasih job tuh sama orang LPK-nya langsung. Kalau kita maksudnya nggak nerima lah, kayak gak enak kayak ke saya tuh, kayak dia gak nerima apa sih bantuan dari dia apa gimana gitu. Jadi gak enak juga sih sebenarnya. Makanya ya udah gak apa-apa sih. Oh, pengennya sebenarnya ke mainland, nggak mau ke Okinawa. Iya, pengennya tuh kayak sama teman-teman yang lain daerah atas lah. Minimal. Ini yang 8 orang nih semuanya ke Okinawa nih. Okinawa. Oh. Yang bareng-barengan tuh. Cuman yang 4 orang tuh juga 3 orang dari APK saya. Yang lainnya tuh ada yang mandiri. Ada yang APK lain gitu. Oke. Oh, berarti bisa bantuin yang mandiri juga lewat situ. Iya. Oke. Mandiri juga. Tuh teman saya juga banyak yang mandiri sih itu. Gila seru banget ya. Ini baru Taiwan terus akhirnya nyampe Okinawa nih. Iya, nyampe Okinawa.
Habis itu kita jemputlah sama TSK tuh. Heeh. Jemput sama TSK. Biasa kan Nunggu awal nggak pertama di bandara lama nggak? lumayan lah sejam 2 jam kayaknya sih Oh, nggak apa-apa itu mah. nggak apa-apa. Kirain 8 jam lagi Enggak. tiduran. Iya. Terus kita dibawa ke Syakuso tuh. Oke. Udah pasti kan itu mainnya. Pasti langsung ke Syakuso, ngurus-ngurus kayak Jaryukan, kayak gitu lah. Ini Awal pertama ke Jepang tuh. Tapi kita situ nggak beda jauh lah kayak gimana. Pas kerjanya besoknya tuh awal pertama langsung masuk kerja. saya hari itu bikin Jaryukan tuh Bikin pas Jaryukan. datang. Besoknya saya kerja. Oh gitu. Ini nih kisah nyata sih. Ada orang Indonesia yang bekerja di Okinawa dan beliau meninggal